Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Kita jumpa lagi dalam renungan harian, di mana kita berada di hari Jumat tanggal 30 September tahun 2022. Kebenaran firman Tuhan kita akan baca dan renungkan. Marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Di saat ini kami datang bersyukur kepadamu Tuhan, kasih-Mu yang selalu indah dalam hidup kami, pertolongan-Mu yang selalu nyata, dan karena itu kami membawa seluruh hidup kami dalam kuasa Tuhan. Saat ini firman-Mu kami akan baca dan renungkan. Roh Kudus, kuasailah kami, biar kami memahami kehendak-Mu, dan kemudian firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami. Tuhan, bersabdalah, kami menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yeremia pasal 52 ayat 1-11. Sedekia, Raja Yehuda, runtuhnya kerajaan Yehuda. Sedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia dari Libna. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang telah dilakukan Yoyakim. Sebab oleh karena murka Tuhanlah hal itu terjadi terhadap Yerusalem dan Yehuda, yakni bahwa ia sampai membuang mereka dari hadapannya. Sedekia memberontak terhadap Raja Babel. Maka pada tahun ke-9 dari pemerintahannya, dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 10 bulan itu, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, dengan segala tentaranya menyerang Yerusalem. Berkemalah mereka mengepungnya, dan didirikan merekalah tembok pengepungan sekelilingnya. Demikianlah kota itu terkepung sampai tahun yang ke-11 pemerintahan Raja Sedekia. Pada tanggal 9 bulan yang ke-4, ketika kelaparan sudah merajalela di kota itu, dan tidak ada lagi makanan pada rakyat negeri itu, maka dibelalah orang tembok kota itu. Melihat hal itu, maka melarikan dirilah raja dengan semua tentara meninggalkan kota itu pada waktu malam melalui pintu gerbang antara kedua tembok yang ada di dekat taman raja. Sekalipun orang Kasdim mengepung kota itu sekeliling, mereka lari menuju ke Araba Yordan. Tetapi tentara Kasdim itu mengejar raja dari belakang dan mencapai Sedekia di dataran Yeriko. Segala tentaranya telah terserak-serak meninggalkan dia. Mereka menangkap raja dan membawa dia ke Riblah di tanah Hamat kepada Raja Babel yang menjatuhkan hukuman atas dia. Raja Babel menyuruh menyembelih anak-anak Sedekia di depan matanya. Juga semua pemuka Yehuda disembelihnya di Riblah. Kemudian mata Sedekia dibukanyalah, lalu ia dibelenggu dengan rantai tembaga. Kemudian Raja Babel membawa dia ke Babel dan menaruhnya dalam rumah hukuman sampai kepada hari matinya. Demikian firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tema kita saat ini bertobat sebelum dihukum. Saudara, ada saja orang ketika mengalami masalah akan bertanya, apa salah saya? Mengapa Tuhan mengizinkan saya mengalami hal ini? Kenapa Tuhan menguji saya? Benarkah penderitaan yang kita alami adalah karena Tuhan mau mencobai kita?
Saudara, penderitaan bukan hanya diterima karena kita dicobai. Kadangkala penderitaan adalah hukuman akibat dosa kita, meskipun kita tidak tahu apa alasannya sehingga penderitaan itu terjadi. Dalam bacaan firman ini memperlihatkan bagi kita bahwa penderitaan kita bisa bermakna banyak, dan disinilah diperlukan hikmat Tuhan untuk menyikapi murka Tuhan kepada kita. Pembuangan orang Israel ke Babel adalah karena murka Tuhan, tetapi murka karena Sedekia dan diikuti oleh umat melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ketidaksetiaan umat kepada Sang Pemberi hidup adalah pemberontakan umat kepada Allah, dan itulah yang membuat Tuhan murka. Saudara, apa yang harus menjadi respon kita ketika menghadapi murka Tuhan yang terjadi karena kesalahan kita sendiri? Firman Tuhan menegaskan, baiklah kita segera bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Jangan menunggu murkanya untuk segera menghukum. Saudara, nubuat Yeremia pada awalnya disampaikan agar umat sebelum dihukum mereka diberi kesempatan untuk bertobat. Sayang sekali kesempatan itu disia-siakan. Malah umat dipimpin oleh rajanya untuk tetap tinggal dalam dosa dengan rasa aman yang palsu. Saudara, murka Tuhan akhirnya dijatuhkan. Mereka harus kehilangan kemerdekaan. Karena itu kita diingatkan untuk jangan tunggu murka Tuhan dengan hukumannya yang keras. Tetapi segeralah buka hati dan bertobat. Tuhan pasti mau mengampuni kita. Tuhan pengasih, penyayang, dan Dia akan selalu memberikan kasih-Nya, mengampuni kita, dan memberi hidup yang kekal. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya. Biarlah firman ini terus mengambil bagian dalam hidup kami. Tuhan, peliharakanlah keberadaan kehidupan kami, keluarga kami. Biarlah Tuhan terus menuntun untuk mampu menghadapi hidup ini, berjalan dalam kebenaran dan kehendak-Mu. Anak-anak dalam pertumbuhan, anak-anak dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dalam berbagai tantangan kehidupan, biarlah Tuhan menyayangi mereka semua, mengasihi kami. Engkau memberkati pekerjaan kami Tuhan. Biarlah kami terus mendapatkan hasil yang indah untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau memberkati untuk pergumulan kami dalam sakit, dalam duka, dalam masalah komunikasi dan berbagai macam tantangan. Biarlah Tuhan campur tangan agar kami boleh menghadapinya dengan kuat dan teguh. Dalam sukacita kami juga Tuhan sempurnakan, agar kami memperoleh hasil yang indah untuk kemuliaan nama-Mu. Engkau memberkati para hamba-hamba-Mu yang terus melayani, topang mereka dalam kasih-Mu untuk melayani dengan baik. Engkau memberkati pemerintah kami, berikan hikmat untuk memerintah dengan adil dan bijaksana. Engkau mengasihi kami Tuhan, agar dalam kekuatan-Mu kami boleh menghadapi hidup ini dengan tenang dan kuat. Dan mengampuni segala dosa kami, layakkan kami hidup dalam kemurahan-Mu. Ini doa kami membawanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Tetap semangat dan teruslah menjalani kehidupan ini dengan baik dalam cinta kasih Tuhan. Kita akan terus menikmati anugerah dan kemurahan-Nya. Salam sehat.